Dahulu kala, di Sumatera Selatan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijak bernama Raja Arya. Raja dikaruniai seorang putri bernama Putri Jelitani. Namun ia dikenal sebagai Putri Kemarau karena ia lahir saat musim kemarau. Suatu ketika, Ratu tidak lain ibunda sang putri meninggal dunia saat putri masih kecil. Raja hanya memiliki putri sematawayangnya. Sebagai putri sematawayang, Putri Jelitani sangat disayangi oleh sang raja. Kini, Putri Kemarau telah tumbuh dewasa. Ia menjelma sebagai gadis cantik yang berhati lembut. Pada suatu ketika, kerajaan dilanda kekeringan yang sangat panjang. Lahan sawah tandus, sungai mengering, dan hewan ternak banyak yang mati. Bencana kelaparan melanda seluruh negeri. Semua hal telah diupayakan. Namun, semua itu tidak berhasil. Hal ini membuat raja semakin bingung dan sedih. Selamat pagi Raja, barangkali Raja ingin membeli sayuran segar. Baiklah, boleh. Aku akan membeli semua sayuran segar yang kamu miliki. Terima kasih Raja. Saat raja mulai putus asa, penasehat kerajaan memberi saran agar ia menemui seorang peramal sakti di tengah hutan gelap. Wahai Raja, aku memiliki solusi untuk permasalahan ini. Apa itu? Sebaiknya Anda menemui peramal sakti tengah hutan yang gelap. Apa benar mereka mampu mengatasi kekeringan di negeri ini? Tentu saja Baginda, percayalah pada hamba. Baiklah. Kalau begitu kita segera ke sana. Raja pun pergi ke tengah hutan gelap untuk menemui peramal tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, raja pun sampai. Raja menceritakan semua permasalahan yang telah melanda negeri. Wahai Prama, maksud kedatanganku kemari adalah untuk mencari solusi bagaimana untuk mengatasi kekeringan yang melanda kerajaanku. Baginda Raja, sebetulnya kekeringan ini adalah sebuah kutukan dari dewa. Dan untuk mengatasi kekeringan ini adalah dengan mengorbankan seorang gadis. Apakah tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan? Di mana untuk melakukan hal tersebut tidak membutuhkan seorang tumbal. Jika kita menghabiskan waktu untuk mencari solusi lain yang mulia, penduduk di negeri ini akan segera musnah. Tetapi siapa yang akan ditumbalkan? Jalan keluarnya ada di mimpi Tuan Suci yang mulia. Raja kembali ke istana dan menceritakan kepada putrinya bahwa ia telah meminta bantuan seorang peramal untuk menyelesaikan masalah kekeringan di negeri ini. Rakyat sudah merasa risau dengan masalah kekeringan yang semakin melanda negeri ini. Rakyat pun berencana untuk menemui sang raja. Teman-teman, apakah kalian melihat keadaan kerajaan akhir-akhir ini? Iya, negeri kita kali ini terlihat sangat menyedihkan. Bahkan banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Iya benar, belakangan ini hawanya juga cukup panas. Bahkan aku harus mandi 5 kali sehari untuk menghilangkan rasa gerah. Apa kita sebaiknya menghadap kepada raja untuk menyelesaikan masalah ini? Ide yang bagus.
Sebaiknya kita menghadap ke raja saja. Aku setuju. Aku juga yakin pasti raja punya solusi ini. Betul. Mari kita ke sana. Ayo. Di perjalanan mereka bertemu dengan rakyat lain. Hai teman-teman, kalian ingin pergi kemana ramai-ramai begini? Kita ingin pergi ke istana untuk bertemu dengan raja. Memangnya ada masalah apa? Kami ingin menemui raja untuk menindaklanjuti masalah ini. Sudah banyak sekali kerugian yang kami alami. Iya betul. Hewan ternakku bahkan sudah banyak yang mati. Aku tidak ingin hewan ternakku yang lain ikut mati juga. Apa kalian mau ikut? Tentu saja, sawahku sudah lama kering akibat kemarau yang berkepanjangan. Wah, apalagi sawahku sudah sempit, ditambah lagi banyak tanaman yang mati akibat kemarau ini. Rugi sekali diriku. Baiklah, ayo kita temui raja. Selamatkan negeri ini! Selamatkan negeri ini! Selamatkan negeri ini! Selamatkan negeri ini! Di mana baginda raja? Hei, tenang. Ada apa kalian beramai-ramai di kerajaan ini? Wahai baginda raja, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Maka kedatangan kami di sini untuk meminta bantuan raja menyelesaikan masalah putri. Tenang, sebenarnya aku ingin berdiskusi dengan kalian dan menemukan jalan keluar untuk menentukan. Tadi saya harap orang rakyat datang saat matahari berada di atas kepala. Raja akan mengadakan sayembara. Untuk apa ya? Jangan-jangan sayembara ini dilakukan dari tanggal-tanggal matahari. Harap tenang rakyat, keputusan raja sudah mutlak. Tidak bisa raja. Raja harus mengatasi masalah kami. Kalau begitu, lebih baik kalian pastikan kalian datang dan siap. Malam itu sebelum tidur, sang putri berdoa. Ya Tuhan, aku mohon beri petunjukmu untuk mengatasi negeri kami ya Tuhan. Putri kemarau pun tertidur nyenyak. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi. Dirinya melihat sesosok wanita cantik yang tak lain adalah ibunya yang telah lama meninggal. Ibu, wahai putriku, kesulitan dialami negeri ini akan segera hilang jika ada seorang gadis yang mau mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke laut. Hah? Ibu? Di mana ibu? Ternyata hanya mimpi. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga putri pun terbangun. Keesokan harinya, ia menemui ayahnya dan menceritakan mimpi tersebut. Raja mengumpulkan rakyatnya dan menyampaikan mimpi sang putri kepada seluruh rakyatnya. Ada apa itu mengapa lagi menurut kemari? Berhenti! Raja, rakyat tidak sampai. Wahai rakyat, tujuanku membawa kalian kemari adalah untuk menyeleksi siapa yang bisa menghentikan kemarau panjang ini. Tapi mengapa harus kami para rakyat yang harus berkorban, Baginda? Benar, Baginda, mengapa harus kami? Saya tidak setuju. Ya, saya juga tidak setuju. Saya juga. Saya tidak setuju juga, Baginda. Harap tenang rakyat, keputusan raja sudah mutlak. Tiba-tiba sang putri berbicara dan mengejutkan semua orang. Ayahanda, biarkan aku saja yang berkorban. Apa kau bercanda? Kamu itu anakku satu-satunya. Kalau kamu dikorbankan, siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan ini? Tidak apa ya, biarkan aku saja yang berkorban jiwaku ini untuk kemakmuran negeri. Akhirnya, sang raja menerima keputusan putri kemarau
Sebelum menjalankan keputusannya, sang putri pergi mengelilingi desa untuk menemui para rakyat. Putri melihat para rakyat, para gadis tengah menari, petani yang bekerja, dan para rakyat yang sedih memikirkan ladang dan hewan ternaknya. Sepertinya ini akan menjadi pertemuan terakhirku untuk bertemu para rakyat. Sebelum aku berkorbankan untuk negeri dan para rakyat ini. Akhirnya di malam itu, raja, putri dan para rakyat bersama menuju ke tebing. Ayahanda, sebelumnya aku minta maaf atas keputusanku dan kesalahan yang pernah aku perbuat padamu, Ayah. Kamu tidak memiliki kesalahan apapun padaku, putriku. Ombak berdebur dengan ganas. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri terjun dan hilang di telan ombak. Setelah putri menghilang, awan hitam mulai menggelayuti langit. Langit yang awalnya terlihat cerah, kini diisi dengan petir yang menggelegar, disertai dengan turunnya hujan yang sangat keras. Para rakyat bersorak gembira. Hujan membasahi lahan yang awalnya kering. Tanah sungai yang awalnya retak dan kering, kini mulai terisi kembali dengan air. Sang raja terlihat senang. Ia akhirnya, musim kemarau yang selama ini menimpa negerinya teratasi dengan adanya hujan deras. Putriku. Keesokan harinya, rumput mulai tumbuh kembali. Air membasahi daun dan rumput. Di sisi lain, raja merasa terpukul karena telah kehilangan putri sematawayangnya yang sangat ia sayangi. Malam itu, raja bermimpi bertemu ratu. Suamiku, Jelita masih hidup. Temuilah ia di tepi laut, suamiku. Raja langsung terbangun. Ia bersama pengawal, penasehat, dan rakyatnya bergegas pergi menuju ke tebing laut. Di ujung tebing telah berdiri sesosok gadis cantik. Ternyata ia adalah Putri Jelitani, sang putri kemarau. Anakku. Ayahanda. Apa benar kamu anakku? Iya benar, Ayah. Ini putrimu, Putri Jelitani. Syukurlah kalau begitu. Raja semakin terharu. Ternyata putri sematawayangnya masih hidup. Rakyat pun bersorak bahagia melihat sang putri yang cantik dan baik hati kembali. Rupanya sang putri diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena keikhlasannya berkorban demi kepentingan negeri. Sejak itulah Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya sangat bahagia dan sejahtera. Pesan dari drama ini adalah orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu hidup dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.